Episode 52. Aira duduk nyaman menikmati keindahan di sekelilingnya. Bibirnya tak henti mengumbar senyum. Terutama saat memperhatikan kumpulan burung beraneka warna seperti sedang bercengkerama dengan kelompoknya. "Hai, Nona pemalas," seru Daryl sambil meletakkan beberapa buah-buahan segar di atas rumput samping Aira. "Enak sekali kau hanya bersantai di sini sementara aku mencari makanan untuk kita," gerutu Daryl dengan nada merajuk. Aira terkekeh. Ia sungguh terpesona memperhatikan berbagai buah yang dikumpulkan Daryl. Warna dan bentuknya sangat cantik hingga membuat Aira tidak tega memakannya. Tapi jangan tanya cantik seperti apa karena semua keindahan di sekelilingnya tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Jangan mengeluh. Pekerjaan suami memang seperti itu. Bekerja keras. Lalu apa pekerjaanmu? Istriku, Daryl duduk di samping Aira dengan tatapan menantang. Senyum geli tersungging di bibirnya. Ya, di tempat itu mereka adalah sepasang suami istri. Pekerjaanku adalah mengurusmu, suamiku. Aira mengedipkan sebelah mata seraya berdiri. Kedengarannya menyenangkan. Daryl terkekeh. Aira berjalan pelan menuju sungai jernih yang hanya berjarak sekitar 2 meter dari tempatnya duduk. Dia membungkuk lalu menciduk air dengan menggunakan kedua tangannya. Hati-hati ia kembali ke tempat Daryl agar tidak menumpahkan air di tangannya. "Kenapa kau tidak menggunakan daun?" tanya Daryl. Di tempat itu semuanya masih alami. Tidak ada benda-benda yang biasa digunakan manusia zaman sekarang sehari-hari. Tapi entah baju yang mereka kenakan berasal dari mana. "Aku suka melihatmu minum dari tanganku," ujar Aira pelan sambil berlutut di samping Daryl. Daryl tersenyum seraya membuka mulut, dan membiarkan Aira menuangkan air di tangannya ke dalam mulut Daryl. "Lezat. Seperti dirimu," gumam Daryl sambil menarik tangan Aira hingga wanita itu terduduk di pangkuannya. "Memangnya aku makanan? Kau lebih lezat dari makanan." Aira terkekeh. Kemudian dia mengupas buah yang bentuknya seperti anggur. Tapi rasa dan warna daging buahnya lebih menyerupai apel. "Buka mulutmu," perintah Aira. Tanpa ragu Daryl kembali membuka mulut dan membiarkan Aira menyuapinya. Tapi kali ini giginya mengatup di antara jari telunjuk Aira. "Sayang. Lepaskan." Bukannya melepaskan. Daryl malah mencengkeram pergelangan tangan Aira yang telunjuknya masih berada dalam mulut Daryl. "Cium dulu baru ku lepaskan," pinta Daryl dengan nada manja. Aira tampak berpikir tapi lalu dia tersenyum. "Baiklah." Daryl tampak kegirangan seperti baru saja menang undian. Sementara itu Aira mulai mendekatkan wajah dengan kilat geli di matanya. Dia sungguh gemas melihat Daryl memasang tampang kekanakannya. Kurang dari 2 detik lagi bibir mereka akan bersentuhan. Tapi tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari langit diiringi kilat halilintar. Keduanya mendongak penasaran namun tidak terlihat ketakutan. Padahal langit yang semula biru cerah kini berubah sangat putih dengan bagian tengah terkuak. Seperti akan pecah. Dari bagian tengah langit yang seperti memisah itu, terlihat asap hitam bercampur merah. Seperti api neraka yang siap menjilat apapun di bawahnya. "Sudah waktunya kita kembali, Daryl," Aira berkata dengan pandangan masih mengarah pada langit. "Tidak mau," Daryl berkata seperti anak kecil yang bandel. Dia bahkan memeluk pinggang Aira erat sebagai isyarat dia tidak mengizinkan wanita itu pergi kemanapun. Kini perhatian Aira tertuju pada Daryl. Kedua tangannya menangkup pipi Daryl. "Kalau kita tidak pergi sekarang, kemungkinan besar kita tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi."
Aira mengingatkan, "Kenapa kau tidak suka hanya hidup berdua bersamaku?" Aira mendongak menatap langit lagi. "Bukan begitu, aku hanya merasa ada yang sedang menunggu kita di sana. Kalau begitu pergilah, aku tidak akan mencegahmu." Nada Daryl terdengar merajuk. Aira kembali menatap Daryl lalu berdecak. "Dasar bocah, hanya begini saja kau merajuk. Aku tidak akan bisa pergi jika kau tidak mau pergi." Mata Daryl menyipit tampak mengancam. "Siapa yang kau panggil bocah?" Aira menahan senyum geli dan bersiap melarikan diri. Tentu saja rencananya gagal karena dirinya masih berada di pangkuan Daryl. Dalam sekejap Daryl sudah menjatuhkan tubuhnya ke atas rumput yang terasa sangat empuk seperti diranjang. Lalu mulai menggelitiki tubuh Aira. Perlahan langit kembali tenang. Bagian tengah langit yang semula terkuak kembali menutup. Gemuruh guntur yang tadi terdengar memekakkan telinga mulai teredam dan digantikan gelak tawa sepasang kekasih yang masih asyik bercanda di atas hamparan rumput hijau. "Jadi, pendonor hati Daryl adalah Aira?" Amy masih bertanya untuk mendapat kepastian. Dia sungguh tidak menyangka, Aira yang selama ini berusaha Amy jauhkan dari Daryl adalah penyelamat putranya. Inikah yang disebut jodoh, suratan takdir? Iya, hati yang saat ini berada dalam tubuh Daryl adalah milik Aira. Dr. Farhan menegaskan. William sungguh merasa takjub akan kenyataan ini. Dia merasa tidak sia-sia sudah berusaha menyatukan Daryl dan Aira. Keputusannya untuk mendukung keinginan Daryl sangat tepat. Tapi dia berusaha menutupi perasaannya dan memasang wajah datar. Dia tahu saat ini Amy merasa bersalah. Karena itu dia tidak mau menambah rasa bersalah Amy dengan melonjak-lonjak gembira di depan istrinya itu sambil berkata, "Aku menang. Apa menurut Anda Daryl dan Aira terikat karena mereka berbagi hati?" Vero bertanya pada Dr. Farhan. Dia juga merasa takjub dengan kejadian langka macam ini. "Sepertinya begitu. Apa kejadian semacam ini bisa dijelaskan secara ilmiah?" Kali ini Xavier yang bertanya. "Belum ada yang bisa menjelaskannya secara ilmiah. Tapi saya pernah mendengar beberapa kasus yang mirip seperti ini. Ada seseorang yang semula tidak suka merokok. Mendadak menjadi perokok setelah melakukan transplantasi organ. Setelah ditelusuri, pendonor organnya adalah perokok aktif. Dan masih ada beberapa kejadian lainnya." Rick menambahi penjelasan Dr. Farhan. "Salah satu rekan saya juga pernah menangani kasus semacam ini. Dia sampai menyimpulkan bahwa tiap bagian tubuh kita terikat pada diri kita. Ada kemungkinan bagian tubuh itu juga menyimpan kenangan kita dan semua yang pernah kita alami. Ketika bagian tubuh itu didonorkan, maka dia akan membawa kenangan dari tubuh asli. Tapi tampaknya pada kasus Daryl bukan hanya kenangan yang dibawa, tapi juga mengikat. Itu artinya hati Daryl milik Aira dan hati Aira milik Daryl. Satu hati dalam dua tubuh." Sinta mengatupkan tangan di depan dada dengan terharu. "Romantis sekali. Pantas saja mereka tidak bisa dipisahkan." Xavier hanya geleng-geleng kepala karena Sinta pasti akan selalu mengkaitkan masalah apapun dengan urusan cinta. Tapi dia tidak membantah karena apa yang Sinta katakan benar adanya. "Kalau begitu, apa Aira akan siuman jika Daryl juga siuman?" tanya William. "Saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan iya," Dr. Farhan berkata. "Kalau begitu saya permisi dulu. Setelah ini Aira akan dipindahkan ke ruang rawat biasa." Sepeninggal Dr. Farhan, Amy terisak di bahu William. "Apa ini salah Mommy? Andai Mommy tidak bersikeras memisahkan mereka dan menjadikan masa lalu Mommy sebagai alasan, mereka pasti tidak akan mengalami hal semacam ini." "Sudahlah, Mom.
Tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang yang perlu kita lakukan hanya berdoa agar Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersama mereka. Amy mengangguk lemah. Dihibur bagaimanapun, rasa bersalah tetap mencabik dadanya. Jika Daryl sampai meninggal, Amy tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dan lebih baik menyusul Daryl pergi. Xavier menemani Sinta ke kantor polisi tempat Dennis ditahan. Sementara Vero tetap menunggui Aira di rumah sakit. Rupanya Raka dan Romy masih berada di kantor polisi. Jadilah Xavier bersama kakak ipar dan mertuanya menunggu di luar sedangkan Sinta meminta waktu berbicara berdua dengan Dennis. Di sel sempit yang berada di sudut ruangan kantor polisi, Dennis meringkuk menyedihkan. Sinta sampai tidak tega melihat kakaknya seperti itu. "Kak," panggil Sinta pelan dengan suara bergetar. Dia tahu Dennis mendengar ucapannya tapi lelaki itu tetap duduk bersandar dengan pandangan mengarah ke langit-langit. Aira belum sadarkan diri di rumah sakit. Dennis tampak menegang atas informasi yang disampaikan Sinta. Tapi dia tetap bergeming. Seolah hal itu sama sekali tidak penting baginya. Mungkin kakak tidak menyadari hal ini. Sinta melanjutkan. Aira muntah darah lalu jatuh pingsan bersamaan dengan tertembaknya Daryl. Tapi setelah diperiksa, ternyata tubuhnya normal saja. Kami sempat kebingungan hingga sebuah kenyataan membuat kami tertegun. Rupanya Aira pernah mendonorkan hati yang ditujukan untuk Airi. Tapi karena Airi meninggal sebelum sempat melakukan transplantasi hati, akhirnya hati itu didonorkan kepada Daryl. Entah bagaimana hal itu membuat mereka berdua terikat. Menurut dugaan dokter, saat ini Aira tidak sadar karena kondisi Daryl masih kritis. Sinta berharap informasi ini akan membuat Dennis bereaksi. Tapi sepertinya percuma. Dennis masih tetap dalam posisi semula. Bahkan Sinta sempat berpikir kakaknya sama sekali tidak mendengar apa yang dirinya katakan. Sinta menghapus air matanya yang kembali mengalir. Aku datang hanya untuk memastikan kau baik-baik saja dan menceritakan hal itu. Sungguh aku merasa takut sekarang. Jika Daryl meninggal, kemungkinan besar Aira tidak akan pernah bangun. Dan jika Aira tidak bangun, kakakku juga akan mati perlahan karena rasa bersalah. Jadi kuharap, Daryl bisa segera melewati masa kritis lalu membuka mata. Selesai berkata demikian, Sinta segera bangkit meninggalkan sel tempat Dennis berada. Dia tidak sempat melihat sudut mata Dennis meneteskan air mata. Meski lelaki itu tetap bergeming.